Apa jadinya jika cinta, harta, dan air mata hanyalah bagian dari skenario eksperimen sosial seorang ibu yang haus kekuasaan? Aris mengira dia sedang menguji hati dua wanita dengan secangkir kopi yang tumpah. Tanpa menyadari bahwa dialah pion yang sebenarnya di atas papan catur yang mematikan. Sebuah kisah tentang bagaimana pangeran yang tulus berubah menjadi raja yang berdarah dingin demi sebuah warisan yang ternyata adalah kutukan. Jika kalian adalah Aris, apakah kalian akan memilih hidup miskin namun jujur bersama orang yang mencintai kalian? Atau menjadi raja yang berkuasa, namun harus hidup dalam kesepian dan manipulasi selamanya? Berasal dari kota mana kalian? Silahkan tulis nama kota di komentar agar kita bisa saling kenal dengan dekat. Aroma Arabica yang pekat menguap di udara restoran, beradu dengan wangi parfum mahal yang menyesakan. Aris, dengan rompi pelayan yang terasa seperti kulit asing baginya, melangkah dengan presisi yang disengaja. Di tangannya, cawan putih berisi cairan panas itu adalah pion pertama dalam papan catur yang ia buat sendiri. "Maaf," bisiknya pelan, hampir tidak terdengar, saat ia membiarkan gravitasi mengambil alih. Cairan hitam itu meluncur, mendarat tepat di atas gaun sutra hijau zamrud milik Elena. Keheningan restoran pecah oleh pekikan yang tajam. Elena berdiri, matanya yang dingin kini menyala oleh api amarah. Ia menatap noda itu seolah-olah itu adalah luka yang menghina martabatnya. "Kau tahu berapa harga gaun ini? Bahkan gajimu setahun tidak akan cukup untuk mencuci ujung kelimanya," teriak Elena, jarinya yang berhias emas menunjuk wajah Aris yang tertunduk. Ia tidak melihat manusia di hadapannya, ia hanya melihat sebuah gangguan yang harus disingkirkan. Di sisi lain meja, seorang gadis dengan jaket denim pudar bergerak tanpa suara. Maya. Ia tidak berteriak. Sebaliknya, ia merogoh tas kanvasnya, mengambil selembar tisu bersih, dan mendekati Aris. Bukan untuk membersihkan gaun Elena, melainkan untuk mengusap tumpahan kopi di kemeja putih Aris yang kini basah kuyup. "Tanganmu gemetar. Apa kau baik-baik saja?" tanya Maya lembut. Suaranya adalah rintik hujan di tengah badai Elena. Ia menatap mata Aris dengan ketulusan yang tampak begitu murni, seolah-olah ia bisa melihat melampaui seragam pelayan itu. Aris tertegun. Ia telah menyiapkan skenario untuk kemarahan, tapi tidak untuk kehangatan. Di balik tundukan kepalanya, sebuah seringai tipis muncul di sudut bibir Aris. Ia merasa telah menemukan permata dalam tumpukan jerami. Namun ia tidak menyadari bahwa di balik senyum teduh Maya, ada sepasang mata yang mengamati pantulan jam tangan mewah yang sempat mengintip dari balik lengan baju pelayan Aris yang tersingkap. Aris berdiri di balkon kantornya yang berada di lantai tertinggi Hotel Nusantara. Ia telah melepaskan rompi pelayan itu, menggantinya dengan setelan jas yang dijahit khusus. Di hadapannya, melalui layar monitor, ia memperhatikan Maya yang sedang berjalan pulang melewati gang sempit yang basah. "Panggil dia ke sini," perintah Aris kepada Pak Baskoro. "Beri dia posisi asisten pribadi. Aku ingin tahu seberapa jauh kebaikannya bisa bertahan di bawah tekanan." Keesokan harinya, Maya berdiri di ruangan luas yang didominasi kaca itu. Ia tampak kecil, rapuh, dan terpesona. Aris memperhatikannya dari balik bayang-bayang. Ia melihat bagaimana tangan Maya gemetar saat menyentuh meja marmer. Bagaimana matanya membulat melihat kemewahan yang tak pernah ia sentuh. "Aku melihat potensi dalam ketulusanmu kemarin," ucap Aris, melangkah keluar ke bawah cahaya lampu kristal. "Di dunia ini, kejujuran adalah mata uang yang langka. Aku ingin membelinya darimu." Maya menunduk, pipinya merona. "Saya hanya melakukan apa yang benar, Tuan. Saya tidak butuh bayaran untuk itu." Aris tersenyum, sebuah senyuman predator yang tersembunyi di balik keramahan. Ia menyerahkan sebuah kartu akses emas. "Mulai hari ini, kau adalah mataku di hotel ini. Laporkan padaku siapa saja yang berkhianat." Sementara itu, di lobi bawah, Elena tampak sedang berdebat sengit dengan manajer operasional. Ia menuntut agar pelayan yang menumpahkan kopi kemarin dipecat secara tidak hormat. Elena tidak tahu bahwa orang yang ia maki adalah pemilik tempat ia berdiri. Namun saat ia melihat Maya berjalan keluar dari lift khusus direksi dengan kartu akses emas di tangannya, takapan Elena berubah. Bukan lagi amarah, melainkan sebuah kecurigaan yang sangat tajam, seolah ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Aris.
Maya terbukti menjadi asisten yang sempurna. Ia bekerja lebih keras dari siapapun, selalu hadir dengan kopi hangat di pagi hari, dan memberikan masukan-masukan yang tampak sangat memihak pada kepentingan Aris. Aris mulai merasa bahwa ujiannya telah selesai. Ia yakin Maya adalah mitra yang ia cari, seseorang yang tidak silau oleh harta. Hingga malam itu, saat badai kecil mengguyur kota, Maya meninggalkan tas kanvasnya di ruang kerja Aris karena terburu-buru mengambil dokumen di gudang. Aris yang berniat memindahkan tas itu agar tidak terkena tumpahan air dari jendela yang terbuka, merasakan sesuatu yang keras di balik lapisan kain tas yang tipis. Rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ia merogoh ke dalam. Tangannya menarik keluar sebuah alat kecil yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah kamera mikro berbentuk kancing baju. Jantung Aris seakan berhenti berdetak. Ia menyalakan laptopnya, menghubungkan perangkat tersebut. Layar monitor menampilkan rekaman-rekaman rahasia. Pertemuan Aris dengan Dewan Direksi, kode brankas pribadinya, bahkan momen saat Aris sedang berganti pakaian. Semuanya ada di sana. Pintu ruangan terbuka. Maya berdiri di ambang pintu, napasnya sedikit terengah. Cahaya kilat dari luar jendela menerangi wajahnya, menghilangkan kesan lembut yang selama ini ia bangun. Dimpel di pipinya tidak lagi tampak manis, melainkan seperti lubang gelap yang kosong. "Tuan, Anda menemukan mainanku?" tanya Maya. Suaranya tidak lagi lembut. Nada bicaranya datar, dingin dan penuh kemenangan. Aris melempar kamera itu ke atas meja. "Siapa kau sebenarnya? Siapa yang membayarmu?" Maya melangkah maju, perlahan, tanpa rasa takut sedikit pun. "Tidak ada yang membayarku, Aris. Aku hanya melakukan penelitian pasar. Kau ingin menguji orang lain dengan kopi, tapi kau lupa memastikan apakah pengujinya sendiri tidak sedang diawasi oleh sang pemburu." Pengkhianatan Maya menghantam Aris tepat di ulu hati, namun ia belum bisa melepaskannya. Maya memegang terlalu banyak rahasia perusahaan. Di tengah kekacauan internal itu, Elena muncul kembali dengan serangan yang lebih frontal. Ia mulai membeli saham-saham kecil dari vendor hotel dan menyebarkan rumor tentang ketidakstabilan manajemen Hotel Nusantara. "Kau pikir bisa mempermainkan aku dengan sandiwara pelayan itu?" Elena masuk ke kantor Aris tanpa izin, melemparkan map berisi dokumen audit ilegal ke meja Aris. "Aku punya cukup bukti untuk menyeret hotel ini ke pengadilan atas dugaan pencucian uang." Aris menatap Elena dengan kebencian yang mendalam. "Kau melakukannya karena dendam soal gaun itu, kekanak-kanakan sekali." Elena tertawa, suara tawanya kering seperti daun gugur. "Gaun itu hanya alasan untuk melihat seberapa bodoh dirimu. Dan ternyata, kau lebih bodoh dari yang kubayangkan. Kau memelihara ular di sampingmu, sementara kau mencoba mengusir singa di depan pintumu." Di sudut ruangan, Maya hanya berdiri diam, mencatat setiap kata dengan tenang. Ia kini tidak lagi berpura-pura menjadi asisten yang manis, but tetap menjalankan tugasnya seolah-olah pengkhianatannya adalah hal yang wajar. Situasi menjadi semakin mencekam saat Pak Baskoro masuk dengan wajah pucat. "Tuan Aris, ada masalah besar di dapur utama. Konferensi pers internasional akan dimulai 1 jam lagi, dan semua bahan makanan utama menghilang." Aris menoleh pada Elena. Elena hanya mengangkat bahu, memberikan senyum misterius yang seolah membenarkan tuduhan Aris bahwa dialah dalang di balik semua sabotase ini. Namun saat Aris pergi meninggalkan ruangan, Elena membisikkan sesuatu pada Maya yang membuat gadis itu tertegun untuk pertama kalinya. Suasana di aula utama sangat mewah, namun bagi Aris, udara terasa seperti gas beracun. Para investor dan jurnalis dari berbagai negara telah duduk, menanti jamuan makan malam yang seharusnya menjadi pameran kemegahan hotelnya. Berkat bantuan darurat dari relasi lama Pak Baskoro, makanan berhasil disajikan. Namun, tepat saat hidangan pembuka diletakkan di meja utama, seorang pelayan terjatuh pingsan setelah mencicipi kuah sup di dapur. Berita itu sampai ke telinga Aris melalui alat komunikasi di telinganya. "Jangan biarkan siapapun menyentuh sup itu," bisik Aris panik. Terlambat, Elena sudah mengangkat sendoknya. Ia menatap Aris dari kejauhan, matanya terkunci pada mata Aris. Dengan gerakan yang sangat tenang, ia memasukkan sup itu ke dalam mulutnya. Seluruh ruangan mendadak hening saat Elena meletakkan sendoknya dengan denting yang keras. Ia terbatuk, wajahnya memucat, dan tangannya mencengkeram taplak meja hingga buku-buku jarinya memutih. Aris berlari menuju meja utama, hatinya dipenuhi ketakutan yang tak beralasan bagi seorang musuh. "Elena, apa yang kau lakukan?" teriak Aris sambil menahan tubuh Elena yang mulai limbung.
Elena membisikkan sesuatu di telinga Aris dengan napas yang tersenggal. Cek, Saku, Maya. Sebelum Aris sempat bereaksi, keamanan hotel menyerbu masuk. Namun mereka tidak menangkap Maya. Mereka justru mengepung Aris. Pak Baskoro melangkah maju dari barisan keamanan, wajahnya yang biasanya kebapakan kini keras seperti batu karang. Ia memegang sebuah botol kecil berisi cairan bening, racun yang sama yang ditemukan di sup Elena. Maafkan saya, Tuan Aris, ucap Pak Baskoro dengan suara yang sangat stabil. Tapi bukti ini baru saja ditemukan di dalam jas Anda. Anda mencoba meracuni pesaing bisnis Anda sendiri untuk menutupi kebangkrutan. Aris menoleh ke arah Maya. Gadis itu berdiri di kejauhan, memegang ponselnya, merekam seluruh kejadian itu dengan ekspresi tanpa dosa. Sementara Elena yang berada di pelukannya, mulai kehilangan kesadaran dengan senyuman yang menyakitkan. Lampu aula utama berkedip-kedip. Seolah-olah listrik pun enggan menyaksikan kejatuhan sang pangeran hotel. Aris berdiri terpaku. Tangannya masih menyangga kepala Elena yang terkulai lemah. Di depannya, moncong senjata petugas keamanan dan tatapan menghakimi Pak Baskoro menciptakan penjara yang tak terlihat. Bawa Tuan Aris ke ruang isolasi bawah, perintah Pak Baskoro datar. Jangan biarkan pers melihat drama ini lebih jauh. Namun, di tengah hiruk pikuk itu, jari-jari Elena yang dingin mencengkeram pergelangan tangan Aris. Sebuah remasan yang kuat, bukan gerakan orang yang sedang sekarat. Elena membuka matanya sedikit, hanya cukup untuk dilihat oleh Aris. Matanya tidak memancarkan rasa sakit, melainkan sebuah instruksi yang tajam. Lari, ke arah lift barang, bisik Elena, hampir tak terdengar di bawah suara Ril. Sebelum Aris sempat mencerna instruksi itu, Elena tiba-tiba batuk darah. Darah yang tampak terlalu merah dan terlalu kental. Ia sengaja menyemburkan darah itu ke arah Pak Baskoro, menciptakan kepanikan sesaat. Dalam kekacauan tersebut, Elena mendorong Aris dengan tenaga yang mengejutkan. Aris berlari. Ia tidak menuju pintu keluar, melainkan mengikuti insting yang diberikan Elena. Di koridor belakang yang remang, ia menemukan Elena sudah menunggunya, berdiri tegak dengan tisu di tangan untuk menghapus darah buatan di mulutnya. Elena tidak lagi tampak lemah. Ia tampak seperti jenderal yang siap berperang. "Kenapa kau menyelamatkanku?" tanya Aris, napasnya memburu. Elena menatapnya dengan tatapan merendahkan yang biasa, namun kali ini ada kilat pelindung di sana. "Karena jika kau hancur sekarang, orang-orang yang benar-benar jahat akan menang. Aku sudah membuang ribuan dolar untuk memantau gerak-gerik asisten kesayanganmu dan ayah angkatmu itu. Racun di sup tadi, itu bukan untuk membunuhku, Aris. Itu adalah panggung untuk memenjarakanmu. Aku hanya mengambil peran sebagai korban agar skenario mereka cacat." Aris terdiam. Musuh yang selama ini ia benci karena kesombongannya ternyata adalah satu-satunya orang yang memegang perisai untuknya. Namun, pertanyaan besar masih menggantung. Jika Elena adalah pelindung, maka siapa sebenarnya yang sedang memegang belati di kegelapan? Ruang kerja rahasia Elena di pinggiran kota dipenuhi dengan layar monitor yang menampilkan setiap sudut Hotel Nusantara. Aris duduk di sana, merasa seperti orang asing di dunianya sendiri. Ia melihat Maya melalui CCTV. Gadis itu sedang duduk tenang di kursi kebesaran Aris, menyesap kopi dengan keanggunan yang mengerikan. Maya bukan sekedar mata-mata, Elena menjelaskan sambil mengetik dengan cepat di keyboardnya. Dia adalah penghancur sistem. Dia tidak bekerja untuk uang. Dia bekerja untuk dendam yang belum kita mengerti. Aris menatap layar itu dengan hati yang hancur. Dia tampak begitu tulus saat mengusap kemejaku waktu itu. Bagaimana bisa seseorang memalsukan detak jantung yang begitu tenang? Seni peran yang paling hebat adalah saat sang aktor percaya pada kebohongannya sendiri, jawab Elena dingin. Sekarang, kita harus kembali ke hotel tanpa terdeteksi. Aku butuh kau mengambil kunci utama di brankas pribadimu. Itu satu-satunya cara untuk mematikan kendali Maya atas server pusat. Mereka menyelinap kembali melalui jalur pembuangan limbah. Aris, sang pewaris yang biasanya berjalan di atas karpet merah, kini merangkak di dalam pipa yang gelap dan lembab. Di sampingnya, Elena tidak mengeluh sedikit pun. Gaun mahalnya kini compang-camping dan ternoda lumpur. Tepat saat mereka mencapai pintu brankas, suara langkah kaki bergema di lorong. Aris dan Elena bersembunyi di balik pilar marmer. Itu adalah Maya. Ia tidak sendirian. Ia sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon satelit. Semua berjalan sesuai rencana, ucap Maya.
Suaranya terdengar merdu namun mematikan. Aris sudah dianggap sebagai kriminal. Besok pagi, pengumuman kebangkrutan akan dirilis. Tapi ada satu hal yang tidak sesuai. Elena menghilang. Dia lebih pintar dari yang kita duga. Maya berhenti tepat di depan tempat persembunyian Aris. Ia menghirup udara, seolah-olah bisa mencium aroma parfum Aris yang masih tersisa. Ketegangan memuncak hingga Aris hampir tidak berani bernafas. Namun sebuah notifikasi di ponsel Maya mengalihkan perhatiannya, dan gadis itu berlalu pergi. Aris dan Elena saling pandang. Mereka tahu bahwa aliansi ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa, meskipun mereka tidak benar-benar saling percaya. Malam semakin larut di Hotel Nusantara, namun bayangan yang menari di dinding tampak lebih hidup dari biasanya. Aris berhasil mengambil kunci utama, namun apa yang ia temukan di dalam berangkas bukan hanya perangkat lunak, melainkan sebuah surat lama milik ayahnya yang disegam dengan lilin hitam. Ia membacanya di bawah cahaya remang senter. Surat itu menyebutkan tentang Proyek 28, sebuah rahasia yang terkubur bersama fondasi hotel ini. Aris merasa ada sepotong ingatan yang berusaha merontak keluar dari benaknya, namun pintu memorinya terkunci rapat. Sementara itu, Pak Baskoro terlihat sibuk di ruang kendali utama. Ia adalah sosok yang menenangkan para investor, meyakinkan mereka bahwa Aris hanya sedang mengalami tekanan mental dan manajemen akan diambil alih oleh Dewan Direksi sementara. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti madu, namun Aris, yang kini mengamati dari ventilasi, melihat getaran aneh di tangan Pak Baskoro. Baskoro tidak pernah gemetar, bisik Aris pada Elena yang berada di frekuensi radio yang sama, kecuali jika dia sedang menyembunyikan ketakutan yang luar biasa, atau kegembiraan yang luar biasa. Balas Elena dari kejauhan. Tiba-tiba, Aris melihat Maya masuk ke ruang kendali. Ia melihat Pak Baskoro dan Maya berinteraksi. Namun ada yang aneh. Maya tidak memberikan perintah, justru ia tampak tunduk. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat kepada Pak Baskoro dengan kepala tertunduk. "Jangan buat kesalahan lagi, kecil," ucap Pak Baskoro dengan suara yang sangat rendah, sangat berbeda dari nada bapak-bapak yang selama ini Aris kenal. Tuan Besar tidak suka kegagalan kedua. Aris merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa Tuan Besar ini? Dan mengapa Pak Baskoro, orang yang paling ia percayai sejak kecil, memanggil Maya dengan sebutan kecil? Labirin ini semakin dalam, dan setiap langkah yang diambil Aris terasa seperti ia sedang menuju ke tengah sarang laba-laba yang ia bangun sendiri. Pagi yang seharusnya membawa cahaya, justru membawa berita duka bagi Aris. Seluruh aset pribadinya, saham yang ia warisi dari ayahnya, hingga sertifikat tanah hotel telah berpindah tangan secara legal dalam satu malam. Maya telah menggunakan sidik jari Aris yang ia ambil saat Aris tertidur karena obat penenang beberapa hari lalu untuk menandatangani dokumen digital. Aris kini benar-benar menjadi pengemis di kerajaannya sendiri. "Mereka tidak hanya mengambil hotelnya, Elena," ucap Aris dengan suara parau saat mereka bertemu di ruang laundry yang tersembunyi. "Mereka mengambil identitasku. Di mata hukum, aku tidak memiliki apa-apa." Elena menatap Aris dengan tatapan yang sulit diartikan. Harta bisa dicari, Aris, tapi sejarah yang mereka hapus, itu yang berbahaya. Aku baru saja meretas data pribadi Maya. Namanya tidak ada di catatan sipil manapun sebelum 5 tahun yang lalu. Dia adalah hantu. Tiba-tiba, suara alarm hotel meraung-raung. Bukan alarm kebakaran, melainkan alarm pencurian data. Seseorang telah membocorkan rahasia keluarga Aris ke media tentang dugaan bahwa ayah Aris mendapatkan modal awal hotel ini dari hasil pengkhianatan politik puluhan tahun lalu. Citra Hotel Nusantara hancur dalam hitungan jam. Di layar televisi lobi, Aris melihat Pak Baskoro sedang memberikan konferensi pers dengan wajah yang sangat sedih, seolah-olah dia adalah korban yang paling terpukul. "Kami akan melakukan audit menyeluruh," ucap Pak Baskoro di depan kamera. "Demi menjaga kehormatan para pekerja, kami akan mencari pemimpin baru yang lebih stabil." Di sela-sela kerumunan wartawan, Aris melihat Maya. Gadis itu menatap langsung ke arah kamera tersembunyi yang ia tahu sedang dipantau Aris. Ia meletakkan telunjuknya di depan bibir. Shh. Sebuah isyarat bahwa permainan baru saja dimulai, dan Aris hanyalah bidak yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Aris memutuskan untuk menghadapi Pak Baskoro secara langsung. Ia tidak tahan lagi dengan permainan bayangan ini.
Dengan bantuan Elena yang mengalihkan perhatian keamanan, Aris masuk ke ruang kerja pribadinya yang kini telah ditempati oleh Pak Baskoro. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari jendela besar. Pak Baskoro duduk di kursi kulit, membelakangi pintu. "Aku tahu kau akan datang, Aris," ucap Pak Baskoro tanpa menoleh. "Kau selalu memiliki sifat keras kepala yang sama dengan ayahmu, sifat yang membuat kalian berdua mudah diprediksi." Aris melangkah maju, tangannya mengepal. "Kenapa, Pak? Anda adalah orang yang mengajariku cara berjalan, cara memimpin. Anda sudah seperti ayah bagiku." Pak Baskoro memutar kursinya. Tidak ada kesedihan di wajahnya, hanya ada kekosongan yang mengerikan. "Ayah, jangan menghina dirimu sendiri dengan kata itu. Aku menjaga kalian selama 28 tahun, bukan karena kasih sayang, tapi karena aku adalah penjaga penjara. Dan hari ini, masa hukumanmu telah berakhir." Tiba-tiba, Pak Baskoro berdiri dan berjalan menuju dinding. Ia menekan sebuah panel rahasia yang bahkan Aris tidak tahu keberadaannya. Di sana, tergantung sebuah foto lama. Foto seorang pria yang sangat mirip dengan Aris, namun dengan tatapan yang jauh lebih kejam. "Kau pikir kau adalah pewaris sah?" Pak Baskoro tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan logam. "Kau hanyalah tempat penyimpanan sementara. Aku bekerja untuk Tuan Besar, pemilik sah dari tanah ini, sebelum ayahmu mencurinya melalui darah. Dan Maya, dia adalah putri kandung dari pemilik asli yang kalian hancurkan." Aris mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. "Itu bohong! Benarkah?" Pak Baskoro mengeluarkan sebuah pisau kecil dari sakunya, pisau perak dengan lambang keluarga yang sama dengan yang ada di cincin Aris. "Maya adalah pedangnya, dan aku adalah tangannya. Dan kau, Aris, kau hanyalah tumbal yang harus dikorbankan untuk mengembalikan kejayaan yang sebenarnya." Tepat saat Pak Baskoro melangkah mendekat dengan pisau terangkat, pintu ruangan itu tertutup otomatis dan terkunci dari luar. Suara Maya terdengar melalui interkom ruangan, namun kali ini ia tertawa. "Terima kasih sudah berkumpul di satu ruangan, bapak-bapak." Suara Maya terdengar sangat dingin. "Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan bertahan saat gas saraf ini memenuhi ruangan dalam 3 menit. Tuan Besar mengirimkan salam perpisahan untuk kalian berdua." Pak Baskoro tertegun. Matanya membelalak menyadari bahwa ia pun telah dikhianati oleh anak didik dan Tuan Besar yang ia puja. Di dalam ruang tertutup itu, sang pangeran dan sang penjaga kini terjebak dalam maut yang sama. Desis gas saraf itu terdengar seperti bisikan maut yang merayap di lantai marmer. Aris merasakan paru-parunya mulai menyempit. Sementara di hadapannya, Pak Baskoro, pria yang ia anggap ayah, terjatuh dengan mata membelalak, menyadari bahwa kesetiaannya pada Tuan Besar hanyalah tiket menuju liang lahat. Tepat sebelum kesadaran Aris memudar, suara dentuman keras memecah kaca jendela setinggi plafon. Sesosok bayangan turun dengan tali rapel, menendang sisa-sisa kaca hingga berkeping-keping. Elena, dengan masker oksigen di wajahnya, ia tidak membuang waktu. Ia menyambar tubuh Aris, memasangkan masker cadangan, dan menyeretnya keluar ke balkon, tepat saat gas memenuhi seluruh ruangan. "Jangan mati sekarang, Aris. Aku belum selesai menghinamu," desis Elena di balik maskernya. Aris terbatuk, menghirup udara malam yang dingin, namun terasa seperti kehidupan. Dari atas balkon, ia melihat ke bawah. Lobi hotel telah dikepung oleh polisi, namun bukan untuk menyelamatkannya. Maya berdiri di sana, menunjuk ke arah jendela kantor Aris. Melalui pengeras suara, polisi meminta Aris untuk menyerahkan diri atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Pak Baskoro dan manipulasi pasar saham. "Kita harus pergi," Elena menarik tangan Aris. "Di mata dunia, kau adalah penjahat yang mencoba membakar istananya sendiri demi asuransi. Kau tidak lagi memiliki rumah, Aris. Kau hanyalah bayangan yang dicari-cari hukum." Aris menoleh terakhir kalinya ke arah ruangan yang kini gelap. Di sana, Pak Baskoro masih tergeletak, tak bergerak. Sang pangeran kini telah jatuh dari singgasananya, kehilangan harta, nama baik, dan satu-satunya figur orang tua yang ia kenal. Ia melompat ke kegelapan mengikuti Elena, meninggalkan identitasnya yang terbakar menjadi abu di belakangnya. Hujan turun membasuh kota, namun tidak mampu membersihkan rasa pahit di lidah Aris. Ia kini bersembunyi di sebuah apartemen kumuh di pinggiran Cilacap.
tempat yang jauh dari gemerlap kristal Hotel Nusantara. Elena duduk di sudut ruangan, jemarinya menari di atas laptop, melacak aliran dana yang menghancurkan Aris. "Ada yang salah dengan data ini, Aris," gumam Elena tanpa menoleh. "Setiap kali aku mencoba menarik data kelahiranmu dari arsip digital hotel, sistem langsung melakukan pembersihan otomatis, seolah-olah namamu adalah virus yang harus dihapus." Aris tidak mendengarkan. Matanya terpaku pada sebuah kotak kecil yang berhasil ia selamatkan dari saku Pak Baskoro saat pelarian tadi. Di dalamnya terdapat sebuah kunci berkarat dengan gantungan kayu berbentuk bunga melati. Ingatan samar muncul, bukan di hotel, melainkan di sebuah rumah kecil dekat perkebunan teh yang dingin. Aku harus ke gudang tua di bawah dapur hotel, ucap Aris tiba-tiba. Suaranya serak. Pak Baskoro pernah bilang bahwa semua barang pelayan yang tidak berguna dibuang ke sana. Aku merasa ada sesuatu di sana yang menjadi kunci mengapa Maya begitu membenciku. Dengan penyamaran sebagai pemulung, Aris menyelinap kembali ke area belakang hotel yang kini dijaga ketat oleh anak buah Maya. Ia merangkak di antara tumpukan limbah hingga menemukan pintu besi yang sudah lama tidak dibuka. Di dalam, udara terasa sesak oleh debu dan kenangan. Ia menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci. Menggunakan kunci berkarat itu, Aris membukanya. Di dalamnya bukan emas atau surat saham, melainkan sebuah selimut bayi yang sudah menguning dan selembar akta kelahiran yang asli. Aris membaca nama yang tertera di sana, dan seketika dunianya berhenti berputar. Nama yang tertulis bukan Aris Nusantara, melainkan sebuah nama yang selama ini ia anggap sebagai nama pelayan rendahan yang meninggal puluhan tahun lalu. Guntur menggelegar, seolah langit ikut murka melihat rahasia yang terungkap. Aris berdiri di depan makam tua yang tidak terawat di sudut pemakaman umum. Di batu nisan itu tertulis nama Aris Nusantara, bayi yang meninggal hanya 2 hari setelah dilahirkan 28 tahun yang lalu. "Jadi, siapa aku?" bisik Aris pada nisan itu. Kau adalah anak dari seorang pria yang tidak memiliki apa-apa selain harga diri yang dihancurkan oleh keluarga ini. Sebuah suara menjawab dari balik kegelapan. Aris berbalik. Pak Baskoro berdiri di sana. Kepalanya dibalut perban, dipapah oleh 2 orang pria berbadan tegap. Wajahnya tampak lebih tua 1 dekade. Ia berhasil selamat dari gas saraf itu. Namun pengkhianatan Maya telah meninggalkan luka yang lebih dalam daripada racun manapun. "Aku yang menukarmu, Aris," ucap Pak Baskoro dengan suara bergetar. "Anak tuan besar meninggal saat lahir. Aku tahu posisiku akan terancam. Jika pewaris sah tidak ada, maka aku mengambilmu, anak dari pelayan dapur yang meninggal saat melahirkanmu, dan meletakkanmu di ranjang sutra itu. Aku ingin kau menjadi bonekaku untuk menguasai hotel ini." Aris melangkah maju, membiarkan hujan membasahi wajahnya. Dan Maya, siapa dia sebenarnya? Pak Baskoro menunduk. Maya adalah anak dari tuan besar yang lain, pemilik tanah ini yang sebenarnya sebelum dikudeta secara licik oleh ayah angkatmu. Dia bukan hanya datang untuk menghancurkanmu, Aris. Dia datang untuk mengambil kembali darah yang tumpah di tanah ini. Kau hanyalah pion yang diletakkan di papan catur yang salah. Aris tertawa, suara tawa yang terdengar seperti tangisan. Ia merasa seperti lelucon besar yang sedang dipentaskan di panggung dunia. Tiba-tiba, lampu sorot mobil menyambar mereka. Maya keluar dari mobil mewah, memegang sebuah payung hitam, menatap mereka berdua dengan tatapan dingin yang tak tertembus. Maya melangkah dengan tenang di atas tanah pemakaman yang becek. Ia berhenti tepat di depan Aris, menatap pria yang selama ini ia tipu dengan kebaikan palsunya. Tidak ada lagi rasa kasihan di matanya. Hanya ada keadilan yang gelap. Tumpahan kopi itu, "Bukan sekedar ujian, kan?" tanya Aris. Suaranya hampir hilang ditelan suara hujan. Maya tersenyum tipis. "Aku ingin melihat apakah anak seorang pelayan yang dididik menjadi pangeran masih memiliki sisa-sisa nurani ayahnya. Dan kau gagal, Aris. Kau menumpahkan kopi itu dengan kesombongan, bukan dengan ketidaksengajaan. Kau telah menjadi monster yang diciptakan oleh Pak Baskoro." Maya melemparkan sebuah dokumen ke arah Aris. Dokumen itu berisi bukti laboratorium DNA. "Kau bukan musuhku yang sebenarnya, Aris.
kau hanya tempat sampah bagi dosa-dosa orang tua kita. Tapi karena kau menduduki kursi yang seharusnya milik saudaraku yang meninggal, kau harus merasakan jatuhnya. Namun, sebuah kejutan muncul dari arah Maya. Elena muncul, bukan dengan senjata, melainkan dengan sebuah rekaman suara yang diputar melalui pengeras suara mobilnya. Itu adalah suara Maya yang sedang berbicara dengan Tuan Besar yang asli melalui telepon. Pembicaraan yang mengungkap bahwa Maya juga sedang dikhianati. "Dengarkan ini, Maya," teriak Elena. "Tuan Besar yang kau puja itu baru saja menjual seluruh tanah hotel ini ke pengembang asing. Dia tidak pernah berniat mengembalikan kejayaan keluargamu. Dia hanya menggunakan dendamu untuk membersihkan jalan baginya agar bisa melarikan diri dengan uangnya." Wajah Maya yang semula tenang kini berubah pucat. Ia menoleh ke arah ponselnya yang bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. "Terima kasih atas bantuannya, kecil. Tugasmu selesai. Selamat tinggal." Detik itu juga, sebuah ledakan kecil terdengar dari arah hotel di kejauhan, memancarkan cahaya jingga ke langit malam. Api yang melalap sayap barat Hotel Nusantara menjadi latar belakang pertemuan yang mustahil. Di bawah guyuran hujan, 3 orang yang semula saling menghancurkan kini berdiri di lingkaran yang sama. Aris yang tak memiliki identitas, Maya yang dikhianati dendamnya sendiri, dan Elena yang memegang kunci informasi. "Hotel itu sedang dibakar untuk menghilangkan jejak korupsi Tuan Besar," Elena menjelaskan dengan cepat. "Dalam 1 jam, semua bukti kejahatan mereka akan menjadi abu, dan kita semua akan disalahkan atas kejadian ini." Maya menjatuhkan payungnya, membiarkan dirinya basah kuyup. "Aku telah menghabiskan 10 tahun untuk rencana ini, dan ternyata aku hanya alat pembersih bagi seorang pengecut." Aris menatap tangannya, tangan yang pernah menumpahkan kopi, tangan yang pernah menandatangani dokumen jutaan dolar, dan kini tangan yang gemetar karena kenyataan. Ia mengepalkan tinjunya. Sesuatu di dalam dirinya bangkit. Bukan ego sang pewaris, melainkan ketangguhan sang pelayan yang menjadi akar jati dirinya yang asli. "Kita bisa menghentikannya," ucap Aris dengan nada bicara yang baru, tegas dan penuh otoritas yang lahir dari keputusasaan. "Maya, kau tahu semua protokol keamanan. Elena, kau punya akses ke jaringan luar. Dan aku tahu setiap inci lorong rahasia di hotel itu, yang bahkan Tuan Besar tidak tahu." "Kenapa kita harus membantumu?" tanya Maya, matanya masih penuh kecurigaan. "Karena saat ini, kita bukan lagi pewaris, asisten, atau pelayan," jawab Aris sambil menatap lurus ke mata Maya. "Kita adalah 3 orang yang dibuang oleh sistem yang sama. Jika kita jatuh sekarang, mereka menang selamanya. Mari kita tunjukkan pada Tuan Besar itu bahwa pion pun bisa mematikan raja." Maya dan Elena saling pandang. Di tengah kehancuran, sebuah aliansi yang lahir dari pengkhianatan mulai terbentuk. Namun saat mereka berbalik untuk menuju hotel, Pak Baskoro yang sedari tadi diam tiba-tiba menghilang, meninggalkan sebuah pesan berdarah di nisan Aris. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Hawa panas menjilat-jilat langit-langit lorong Hotel Nusantara, mengubah wallpaper sutra yang mewah menjadi abu hitam yang terbang kian kemari. Aris berlari menembus asap, diikuti oleh Maya dan Elena. Di tangan mereka bukan lagi gelas kopi atau dokumen saham, melainkan tabung pemadam api dan tekad yang telah hancur namun menyatu kembali. "Server utama ada di balik dinding kedap suara itu," teriak Maya. Suaranya parau karena menghirup jelaga. "Jika api sampai ke sana sebelum kita menyalin data korupsi Tuan Besar, kita semua akan berakhir di penjara sebagai pelaku pembakaran." Elena bergerak cepat. Jemarinya yang lentik, yang biasanya memegang gelas sampahnya, kini cekatan meretas panel pintu darurat yang mulai meleleh. "Aku butuh waktu 2 menit. Aris, jaga koridor ini. Seseorang tidak ingin kita keluar dari sini hidup-hidup." Aris berdiri tegak di tengah kepulan asap. Ia melihat bayangan beberapa pria berpakaian hitam muncul di ujung lorong, tim pembersih milik Tuan Besar. Aris tidak lagi merasa takut. Rasa kehilangan identitasnya justru memberinya kekuatan baru. Jika ia tidak memiliki nama, maka ia tidak memiliki kelemahan untuk diserang. Pertarungan pecah dalam kesunyian yang mencekam, hanya diiringi suara gemeretak api. Aris menggunakan segala pengetahuan tentang lorong rahasia hotel untuk menjebak lawan-lawannya. Namun tepat saat Elena berhasil membuka pintu server, sebuah sosok berdiri di dalam ruangan yang dingin itu. Sosok itu bukan penjaga, melainkan seorang wanita dengan setelan jas putih yang sangat bersih, seolah-olah api dan asap di luar sana tidak berani menyentuhnya.
Ia memegang sebuah flash drive dan tersenyum tenang ke arah mereka. Wanita itu memutar kursinya, menyingkap wajah yang sangat familiar, namun hanya ada dalam album foto berdebu milik ayah Aris. Ia adalah Ibu Widowati, wanita yang selama ini dikabarkan telah meninggal dunia saat melahirkan Aris, namun kini berdiri dengan keanggunan seorang dewi kematian. Ibu, Bisik, suaranya bergetar hebat. Seluruh amarah dan keberaniannya luruh seketika. Selamat Aris, kau lulus ujian terakhir, ucap Widowati dengan nada dingin yang tidak mengandung setetes pun kasih sayang keibuan. Dan untukmu Maya, terima kasih telah menjadi katalisator yang sempurna. Dendamu adalah bumbu yang membuat anakku ini akhirnya terbangun dari mimpi indahnya sebagai pangeran yang naif. Aris terhuyung mundur. Ujian? Seluruh kehancuran ini? Hotel yang terbakar? Pengkhianatan Pak Baskoro? Semuanya adalah ujian? Widowati berdiri, melangkah mendekati Aris. Ia mengusap pipi Aris dengan tangan yang sangat dingin. Dunia bisnis bukan tempat untuk orang baik, Aris. Aku butuh seorang pemimpin yang tahu rasanya dikhianati, rasanya menjadi tidak punya apa-apa, dan rasanya membunuh nurani sendiri. Seluruh drama tumpahan kopi itu, aku yang mengaturnya. Aku ingin melihat apakah kau akan memilih wanita yang mencacimu atau wanita yang menipumu. Dan ternyata, kau butuh keduanya untuk hancur agar bisa terlahir kembali. Elena dan Maya berdiri terpaku. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka bukan hanya bidak catur, melainkan kelinci percobaan dalam laboratorium sosial yang dibangun oleh Widowati untuk membentuk pewaris yang sempurna. Widowati meletakkan flash drive berisi seluruh kekayaan dan data hotel ke tangan Aris. Ambil ini dan jadilah raja yang tak tersentuh. Atau tinggalkan ini dan matilah sebagai pelayan yang tak bernama di dalam api ini. Api berhasil dipadamkan, namun jelaga keputusasaan menetap permanen di dinding hati Aris. Seminggu kemudian, Aris berdiri di kantor CEO yang baru direnovasi. Pemandangan kota di bawahnya tampak seperti barisan semut yang menunggu untuk diinjak. Aris telah mengambil flash drive itu. Ia telah memilih kekuasaan. Di hadapannya, Elena dan Maya berdiri dengan wajah yang penuh luka. Mereka adalah sisa-sisa dari masa lalu yang ingin Aris lupakan. Kau mendapatkan semuanya sekarang, Aris, ucap Elena. Suaranya tidak lagi memiliki nada sombong. Kau adalah pemilik tunggal Nusantara Group. Ibu Widowati telah menyerahkan segalanya padamu. Tapi lihat matamu. Kau sudah tidak ada di sana. Aris tidak menoleh. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Dingin, kaku, dan kosong. Aku akan membersihkan nama kalian berdua dari segala tuduhan kriminal. Aku juga telah mentransfer dana yang cukup ke rekening kalian, agar kalian tidak perlu bekerja lagi seumur hidup. Tapi mulai hari ini, kalian dilarang menginjakkan kaki di hotel ini. Kalian adalah pengingat akan kelemahanku. Maya menatap Aris dengan kebencian yang kini bercampur dengan rasa kasihan. Kau pikir kau menang? Kau hanyalah replika dari ibumu. Kau menyelamatkan hotel ini. Tapi kau membunuh Aris yang dulu mengusap kemejanya sendiri karena merasa bersalah. Aris hanya mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar keamanan membawa mereka keluar. Ia tidak memberikan kata maaf, tidak juga penjelasan. Saat pintu tertutup, Aris duduk di kursi kulitnya, meremas cangkir kopi porselen di tangannya hingga retak. Ia mendapatkan kerajaannya kembali, namun ia kehilangan kemampuannya untuk merasakan hangatnya sinar matahari. Di Bandara Internasional, Elena dan Maya bertemu untuk terakhir kalinya sebelum menuju destinasi yang berbeda. Tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Pengalaman dikhianati oleh satu dalang yang sama telah menciptakan ikatan yang tak terucapkan. Dia benar-benar menghapus kita dari sejarah hotel. Gumam Maya melihat berita di ponselnya tentang kebangkitan sang pewaris tunggal yang tidak menyebutkan peran mereka sedikit pun. Elena memakai kacamata hitamnya, menyembunyikan mata yang sembab. Aris yang kita kenal sudah mati di dalam api itu, Maya. Yang ada sekarang hanyalah tuan besar yang baru. Seseorang yang akan melakukan apapun untuk menjaga tahtanya tetap stabil. Mereka berpelukan singkat, sebuah gestur yang mustahil terjadi beberapa bulan lalu. Saat mereka berjalan menuju gerbang keberangkatan masing-masing, mereka tidak tahu bahwa di sudut ruang tunggu, seorang pria dengan topi rendah sedang memperhatikan mereka melalui kamera pengawas. Pria itu adalah Aris. Ia melihat mereka pergi dengan tatapan yang sangat dalam, seolah ingin merekam sisa-sisa kemanusiaannya untuk terakhir kali. Namun, saat ponselnya berdering,
dan suara Widowati terdengar di seberang telepon menanyakan rencana ekspansi berikutnya, tatapan Aris kembali mengeras. Ia mematikan monitor, berbalik, dan berjalan pergi dengan langkah kaki yang bergema di koridor bandara yang sunyi, meninggalkan 2 orang yang pernah ia cintai dan benci demi keagungan yang hampa. 5 tahun telah berlalu. Hotel Nusantara kini telah menjadi imperium global yang tak tertandingi. Aris Nusantara dikenal sebagai pemimpin yang paling ditakuti sekaligus dipuja di dunia bisnis. Dingin, kalkulatif, dan tanpa celah. Suatu sore yang mendung, Aris mengunjungi sebuah restoran kecil di pinggiran kota yang ia beli secara rahasia. Ia tidak datang dengan pengawalan. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun aura otoritasnya tetap terpancar. Ia duduk di pojok ruangan, memesan secangkir kopi hitam. Seorang pemuda yang tampak gugup, seorang pelayan baru, berjalan mendekatinya membawa nampan. Aris sengaja sedikit menggerakkan kakinya saat pemuda itu lewat. Prang! Cairan kopi panas itu tumpah, membasahi jas mahal yang sengaja Aris kenakan di balik jaket sederhananya. Aris berdiri, menatap noda itu dengan tatapan yang sangat familiar. Ia melihat pemuda itu gemetar ketakutan, memohon maaf berkali-kali. Aris kemudian menoleh ke arah 2 pelanggan wanita yang duduk di meja sebelah. Salah satunya adalah wanita kaya yang langsung berteriak memaki sang pelayan, dan satunya lagi adalah gadis sederhana yang dengan tulus menawarkan tisu kepada si pelayan. Aris tersenyum, sebuah senyuman yang sangat tipis dan menyakitkan. Ia melihat dirinya sendiri dalam diri pemuda itu, dan ia melihat Elena serta Maya dalam diri kedua wanita tersebut. "Jangan minta maaf," bisik Aris pada pelayan muda itu. Suaranya terdengar seperti gema dari masa lalu. "Noda ini akan mengingatkanmu bahwa di dunia ini kau harus memilih, menjadi orang yang menumpahkan kopi atau menjadi orang yang dibersihkan nodanya. Dan aku akan mengajarimu cara menjadi yang pertama." Aris memberikan kartu namanya pada pemuda itu, mengulangi siklus yang sama yang pernah dilakukan ibunya padanya. Di luar, hujan mulai turun, membasuh jalanan kota yang dingin. Sementara Aris menatap cermin di dinding restoran, melihat sosok Widowati yang kini sepenuhnya menyatu dalam bayangannya sendiri. Permainan baru saja dimulai kembali.